Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai video pembahasan pada hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gebrena, perwakilan kelas 12 IPS 1 dari SMA Negeri 97 Jakarta. Hari ini kita akan membahas para pahlawan dan tokoh-tokoh bangsa yang mempertahankan keutuhan negara Indonesia kita tercinta ini. Siapa saja ya mereka? Yuk kita simak pembahasannya. Adalah seorang pahlawan bangsa yang mendapatkan julukan Juru Selamat. Siapakah dia? Ya, dia adalah Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo pada tanggal 19 Juni tahun 1922 dan wafat di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ia menempuh pendidikan hanya sampai tingkat SMA kelas 2. Lalu, ia lebih memilih melanjutkan pendidikan militer ke Dinas Topografi Malang. Nah, ia mendapatkan pendidikan militer secara intensif di Bogor. Nah, Ahmad Yani diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menumpas beberapa gerakan pemberontakan. Salah satunya adalah gerakan DITI Jawa Tengah, pimpinan Amir Fattah. Ahmad Yani diberikan kepercayaan untuk menumpas gerakan tersebut. Ahmad Yani membentuk sebuah pasukan khusus bernama Banteng Riders. Dan nama operasi penumpasan ini adalah Operasi Banteng Nasional. Operasi ini menemui keberhasilan dan berhasil menumpas DITI Jawa Tengah yang menimbulkan kekacauan di daerah Jawa Tengah saat itu. Selain itu, ia juga berhasil menumpas PPRI di Sumatera Barat pada tahun 1958. Ia saat itu memimpin operasi 17 Agustus. Ia bersama dengan pasukan khususnya berhasil menumpas gerakan PPRI di Sumatera Barat. PKI mengusulkan untuk membentuk angkatan kelima yang berisi buruh dan petani yang dipersenjatai. Dengan tegas, Ahmad Yani menolak usulan PKI tersebut. Sehingga menurut rumor, inilah yang menjadi konfrontasi awal antara Jenderal TNI Angkatan Darat dengan PKI. Pemerintah memberikan gelar kehormatan kepada Jenderal Ahmad Yani dan juga kepada keenam jenderal lainnya dengan gelar pahlawan revolusi. Jenderal Ahmad Yani pun diberi kenaikan pangkat dari seorang letnan jenderal menjadi jenderal. Lalu, apa saja sih nilai positif yang bisa kita ambil dari seorang Jenderal Ahmad Yani ini? Yang pertama, memiliki patriotisme yang tinggi. Yang kedua, ia memiliki semangat nasionalisme dan rela berkorban demi tanah air. Buktinya, dia terlibat dalam berbagai operasi militer dengan tujuan mempertahankan keutuhan bangsa ini. Yang ketiga, dia adalah seorang pemimpin yang cerdas. Buktinya, ia dapat membuat strategi-strategi militer yang berhasil menumpas berbagai pemberontakan atau ancaman yang mengancam keutuhan bangsa ini. Yang keempat, ia adalah pemimpin yang tegas, terutama dalam memimpin pasukannya. Yang kelima, ia orang yang berani. Buktinya, ia dengan tegas menolak usulan PKI saat itu. Padahal PKI merupakan partai yang cukup disegani di Indonesia. Yang keenam, ia adalah seorang pemimpin
yang amanah dan bertanggung jawab terhadap segala tugasnya. Yang kedua adalah seorang tokoh bangsa yang mendapatkan julukan Sang Pendeta. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yohanes Lemena. Yohanes Lemena atau yang akrab dipanggil Jo, lahir di kota Ambon pada tanggal 6 Maret tahun 1905. Sejak menjadi mahasiswa, Jo aktif di kalangan nasional dan ikut dalam organisasi Jong Ambon. Di Jong Ambon itu sendiri, Jo aktif dalam mempersiapkan Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang saat itu menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, sejak saat itu, perhatian Jo terhadap pergerakan nasional mulai bertumbuh. Ia pernah ditunjuk oleh pemerintah sebagai negosiator untuk meredam pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Ia bertugas untuk membujuk para tokoh-tokoh RMS atau Republik Maluku Selatan agar mau kembali bergabung dengan NKRI, walaupun akhirnya ditolak. Jo meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Maret tahun 1977 dan pada tahun 2010 ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berkat jasa-jasanya selama di pemerintahan. Lalu, apa sih nilai-nilai positif yang kita bisa ambil dari Yohanes Lemena ini? Yang pertama, ia adalah seorang negosiator andal dan orang yang pandai mempersuasi. Buktinya, ia ditunjuk oleh pemerintah menjadi negosiator untuk meredam pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Walaupun akhirnya ditolak oleh para tokoh RMS karena mereka bersikeras untuk keluar dari NKRI. Nah, di sini Jo tetap berusaha. Ia membujuk Presiden Soekarno untuk berpidato di depan rakyat Maluku untuk membujuk hati rakyat Maluku agar kembali ke NKRI. Dan Presiden Soekarno melakukan itu. Yang kedua, dia adalah orang yang toleran dalam beragama. Yohanes Lemena aktif dalam berbagai organisasi Kristen, termasuk juga Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, bahkan menjadi ketua umumnya. Walaupun begitu, ia tetap bersahabat dekat dengan salah satu tokoh masyumi, yaitu Muhammad Nasir, yang selalu memperjuangkan syariat-syariat Islam. Bahkan Muhammad Nasir sendiri menyebut sahabatnya ini dengan julukan Menir Denomine atau Tuan Pendeta. Yang ketiga, ia terkenal akan kejujurannya. Jo diakui dan dikagumi kejujurannya oleh Presiden Soekarno secara langsung. Presiden Soekarno mengatakan Jo adalah orang yang paling jujur yang pernah ia temui. Bahkan Presiden Soekarno memberinya julukan Majh Domine atau pendetaku. Yang keempat, ia terkenal akan kesederhanaannya. Walaupun Jo menjabat sebagai seorang menteri negara saat itu yang diberikan fasilitas-fasilitas oleh negara, ia tidak mau menggunakannya. Karena ia sadar saat itu keuangan negara belum stabil. Contohnya, saat di Yogyakarta, ia tidak mau menginap di Hotel Merdeka yang biaya akomodasinya ditanggung oleh pemerintah. Ia lebih memilih menyewa kamarnya sendiri dan tidur bersama dengan rekannya. Kesederhanaan Jo pun terlihat di rumahnya sendiri. Di rumah,
Ia hanya menggunakan sarung dengan kaos atau kemeja yang sudah usang. Dan di waktu libur pun, ia jarang mencari hiburan keluar. Ia lebih memilih bercengkerama dengan keluarganya di rumah. Yang kelima, ia adalah orang yang aktif berorganisasi dan juga seorang dokter yang cemerlang. Buktinya, ia sejak menjadi mahasiswa sudah bergabung dengan organisasi Jong Ambon. Dan juga dia bergabung dengan berbagai organisasi Kristen yang ada di Indonesia. Selain itu, dia juga dokter yang cemerlang. Ia selama menjabat menjadi Menteri Kesehatan, ia membuat sebuah terobosan dan ide-ide cemerlang untuk memperbaiki sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya, ia menggagas Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang sampai saat ini di Indonesia masih ada. Ternyata menarik sekali ya kisah dari para pahlawan dan tokoh bangsa yang mempertahankan keutuhan bangsa ini dari berbagai ancaman. Tapi selain itu kita juga bisa mendapatkan banyak sekali nilai positif yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh tersebut yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video pembahasan kali ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam video ini. Tetap semangat dan tetap berpikir positif selama PJJ ini ya. Sampai jumpa teman-teman.